Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai metode ilmiah atau scientific method. Metode ilmiah merupakan metode investigasi, verifikasi, mengambil kesimpulan atas suatu fenomena. Metode ilmiah ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama yaitu pertanyaan atau rasa ingin tahu terhadap fenomena yang diamati, kemudian dilanjutkan dengan proses pengumpulan data. Yang ketiga yaitu uji hipotesis atau membuktikan data penelitian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan yang didasarkan pada data penelitian. Keseluruhan dari langkah ini harus menjadi kesimpulan yang dapat dipercaya. Yang pertama ada merumuskan masalah. Perumusan masalah dimulai dari kegiatan observasi yang nantinya akan timbul pertanyaan terhadap sesuatu yang diamati. Yang kedua yaitu mengumpulkan data, dimulai dari mengumpulkan data observasi, menyusun dugaan atas fenomena atau hipotesis. Hipotesis ini dapat berupa dugaan penyebab, dugaan akibat, dan dugaan sebab akibat. Hipotesis adalah penjelasan tentatif dan dapat diuji untuk pengamatan. Sebuah hipotesis tidak ada artinya kecuali ada data yang mendukungnya. Eksperimen adalah cara untuk menguji hipotesis. Selanjutnya yaitu menguji hipotesis. Untuk membuktikan dugaan atau hipotesis, dilakukan uji coba atau eksperimen. Eksperimen ini harus bersifat reliabel atau dapat dipercaya. Eksperimen dapat dilakukan secara berulang. Alat eksperimen harus terstandarisasi atau terkalibrasi dan menentukan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel konstan. Variabel X atau variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab timbulnya variabel terikat. Variabel terikat atau variabel Y merupakan faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh dari variabel bebas. Sedangkan variabel konstan itu merupakan variabel yang digunakan agar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat berjalan konstan atau tidak terganggu. Yang terakhir yaitu analisa dan menarik kesimpulan. Proses analisis ini harus logis dan mengikuti kaidah ilmiah. Hasil analisis nantinya dapat mendukung atau bahkan tidak mendukung hipotesis. Hasil analisis inilah yang menjadi dasar dalam menarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu contoh metode ilmiah. Dilakukan pengamatan terhadap garam yang dilarutkan dalam air hangat dan air dingin. Pertanyaan yang muncul yaitu mengapa kecepatan larutnya berbeda? Hipotesis atau dugaan awal terhadap peristiwa ini yaitu karena suhu air mempengaruhi kecepatan larutnya garam. Kemudian dilakukan uji coba atau eksperimen untuk membuktikan hipotesis tersebut. Variabel bebas pada eksperimen ini yaitu suhu air. Variabel terikatnya adalah waktu yang diperlukan sampai garam tidak lagi terlihat, sedangkan variabel konstannya yaitu banyaknya garam yang diperlukan, volume air, jenis garam, pengadukan, dan ukuran bubuk garam. Dilanjutkan dengan analisis data. Data diperoleh dari pengukuran waktu menggunakan stopwatch. Data yang diperoleh yaitu pada suhu air yang lebih tinggi, bubuk garam lebih cepat menghilang dari pengamatan. Kesimpulan yang didapatkan yaitu makin tinggi suhu, maka semakin cepat pula garam tersebut larut. Itulah tadi penjelasan mengenai metode ilmiah, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.